Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review terhadap film Siksa Kubur, filmnya Joko Anwar. Untuk pemerannya sih sebenarnya sangat baik ya, misalnya menggambarkan pemain usia tua seperti Aswara Bening, Nasution, si Christine Hakim, Nani El Karim menggambarkan lansia sih udah tanpa celah ya, selamat terharjo. Walaupun film ini kembali lagi ke cerita Siksa Kubur, kembali lagi di bagaimana tiga tokoh yang punya karakternya sendiri. Si Wahyu, sang orang sukses, penyumbang dana tetapi pedofil yang merasa tidak memiliki masalah terhadap kebutuhan seksual dia yang sebenarnya sangat menyiksa anak. Adil yang plan-plan, tidak berani, jadi korban pedofil, tidak mampu memberikan kebutuhan seksual terhadap istrinya. Ataupun Cinta yang berani, tegas, punya kecenderungan mengambil satu sikap secara tepat, tetapi ikatan dia terhadap beberapa lansia membuat dia bisa merasakan beban dari setiap orang, tetapi di sisi lain dia adalah satu orang yang sebenarnya apakah peduli terhadap orang lain, itu sebuah pertanyaan besar pada dia. Saya sangat setuju waktu si Adil mempertanyakan tanggung jawab Sita pada saat lansia ada orang-orang yang punya yang bisa dikatakan cenderung dimanfaatkan oleh Sita. Itu kalau film ini mengangkat isu psikologis ya jelas itu sangat kuat. Isu seram atau isu agama ya sangat cukup jelas, tetapi sangat berbeda dengan Siksa Kubur, Siksa Neraka ya, yang benar-benar ceritanya diramu sesuai komik 1500-an. Nah, pembawaan Siksa Kubur sendiri memang sangat dalam eksekusinya, dalam pembawaan ceritanya, pembawaan segmen apa yang harus apa yang harus dimasukkan, apa yang mungkin terlalu berat dan harus dirubah, itu memang mengarahkan si Joko Anwar cenderung pada film-filmnya yang cukup berat seperti Madus Amonali, Pintu Terlarang, Kala, menyajikan sebuah misteri yang menggantung. Misalnya dalam film ini ada 2 film yang menggantung, kasus pelecehan dengan Siksa Kubur sendiri, Siksa Kubur dan permasalahan itu dan permasalahannya sendiri. Kecenderungan orang ikut-ikutan merekam menjadikan film ini sepersekian detik mengingatkan kita pada saat nonton Gundala, dan dalam perjalanan filmnya karena tidak ada keputusan politik yang bisa diterima masyarakat, itu menyebabkan sebuah chaos. Nah, di film Siksa Kubur ini karena anggapan kegagalannya si Sita merekam Siksa Kubur, terus ada orang lain merekam ya, oke, kita rekam, ternyata
direkam secara suara ternyata ada, yang membuat ada kekhawatiran, ada kepanikan dan digambarkan di film itu cukup, di satu sisi cukup kuat, di sisi lain apakah orang akan benar-benar bisa memahaminya itu sebagai sister edge atau sebuah simbol terhadap gambaran film lainnya. Menurutku rada berat, karena kalau saya boleh jujur, banyak orang yang di Cilegon kalau pas nonton ini cukup kecewa. Ada yang bilang karena dialog terlalu panjang atau tidak mengerti, ya mungkin itu ya saya cukup merasakan, karena ya dialog terlalu panjang kan, dialog mungkin terlalu panjang, dan kebanyakan film horor di Indonesia hanya memiliki kebanyakan film di Indonesia diramu dengan sebab akibat. Sangat sedikit film di Indonesia yang memberikan sebuah plot twist atau membuat sebuah adegan yang bikin orang jadi banyak kebingungan terhadap penggambaran yang ditampilkan. Misalnya pada saat si adegan sebenarnya berubah ke bagaimana Adil ada di pintu besi, di lemari besi, berhadapan dengan dua jenazah. Habis itu sepanjang adegan itu harus kita hapuskan, karena itu adalah sebuah kisah penjabaran, kisah bayangan, karena kisah aslinya si Adil atau Reza Radian dan Faradinah Mukti masih ada di hari yang sama pada saat Wahyu meninggal, dan mereka masih ada di situ dan masih merekam adegan di siksa kubur itu. Meskipun siksa kuburnya sendiri dalam film ini ya terjawab, siksa kubur itu ada, dan adegan siksa kubur mulai dari kepala dipukul pakai gada, ataupun ular masuk ke mulut habis itu keluar lagi, terus ularnya bisa jadi ke kepala 8, habis itu ikut menyiksa si Wahyu. Ya intinya film ini memiliki kekuatan yang benar, yang terkadang orang mungkin kita lebih seru membahas simbol-simbolnya ketimbang membahas apakah siksa kubur ini menjawab pertanyaan siksa kubur atau menjawab kisah utama. Apakah film ini seram? Kalau film ini seram, jelas ini film seram. Apa film ini punya cerita yang kuat? Tentu film ini punya cerita yang kuat. Dan yang menjadi pertanyaan yang mendasar, apakah film ini bisa dinikmati sepanjang film, baik itu kisah horornya, dramanya. Itu pertanyaan yang membingungkan. Apakah film ini bisa dinikmati bahkan untuk orang yang tidak suka berpikir terlalu banyak dengan film dan berteori di sana? Menurutku tidak, karena film ini memang gayanya seorang Joko Anwar memberikan cerita yang kesannya sangat membingungkan dan membuat orang harus menonton 2-3 kali untuk mengeksplor film ini.
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik saran tulis komentar. Jika ada keinginan berinvestasi silakan klik link Saweria di deskripsi. Terima kasih.